Oke, selamat datang kembali di lanjutan dari part 1. Jadi pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginput pembebanan pada jembatan rangka baja di CSI Bridge. Oke, sebelumnya saya ingin memperlihatkan. Jadi kalau setelah kita menginstal CSI Bridge itu, tampilannya agak berbeda dengan Ectabs, yang mana tampilannya seperti ini. Nah, jika kita kurang familiar dengan tampilan seperti ini, kita bisa mengubahnya agar terlihat mirip dengan SAP 2000. Caranya bagaimana? Tinggal kita pilih file, lalu di sini ada setting, lalu pilih menu, switch to menu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu juga ada jika sebelumnya itu akan seperti ini, masih ada beberapa ribbon yang tidak muncul, kita bisa mengaktifkannya dengan option, lalu pilih enable advanced menu. Nah, nanti akan lengkap seperti ini. Oke, sekarang kemarin itu saya ada yang masih belum memberikan tumpuan, jadi kita harus memberikan tumpuan terlebih dahulu. Kita standar dulu. Nah, untuk jembatan rangka baja sendiri, tumpuannya itu adalah sandy roll. Di sini kita beri tumpuan sandy, kita klik join-nya, lalu kita pilih assign, join, restrain, lalu kita pilih sandy. Oke. Nah, sedangkan untuk tumpuan satunya, kita klik dulu join-nya. Cukup pilih join yang di ujung sama ujung saja ya. Lalu kita pilih assign, join, restrain. Nah, kan sendinya sendi tumpuan satunya kan harusnya roll. Tapi kan roll di sini hanya menahan translasi arah 3, yang mana 3 itu adalah arah sumbu Z. Berarti hanya menahan atas bawah. Tapi jika hanya menahan atas bawah, berarti jembatan itu bisa bergerak kiri dan kanan gitu, arah sumbu Y. Dan itu tidak diperbolehkan, sehingga kita juga harus menahan translasi arah 2, kita edit. Jadi sebenarnya untuk arah yang satunya lagi itu adalah perpaduan antara sandy dan roll. Tapi dia bebas secara translasi arah 1, yang mana translasi arah 1 itu adalah translasi arah sumbu arah sumbu X. Jadi, si jembatan ini boleh bergerak maju dan mundur, tapi tidak boleh kiri kanan ataupun atas bawah. Seperti itu. Ini sandy roll, segitiga dan lingkaran. Oke, langkah selanjutnya, untuk memudahkan nanti dalam pemilihan frame, saya ingin mengelompokkan frame ini ke dalam grup. Caranya bagaimana? Kita define grup, add new group. Yang pertama saya ingin membuat batang atas. Nah, kita pilih warnanya, misalkan biru boleh. Oke. Add new group lagi, kita pilih batang bawah. Kita warnai dengan hijau misalkan, atau biru juga boleh aja ya. Add new group lagi, kita buat batang diagonal. Kita warnai dengan pink. Add new group lagi. Ini bisa disesuaikan jika kalian ingin membuat beberapa grup ya. Melintang. Kita warnai dengan merah. Manjang. Kita warnai ungu. Add new group lagi. Ikatan angin. Orange. Oke. Nah, sekarang kita tinggal pilih misalkan ikatan angin. Kita assign frame. Kita assign ke ini, assign terus pilih group. Kita pilih ikatan batang diagonal. Lalu oke.
Nah, jika kita refresh, lalu kita pilih di sini, pengaturannya itu sectionnya by group. Oh, tidak berwarna ya? Nah, seperti ini. Coba kita lagi, kita select properties, frame section. Sekarang kita perlu menggroup batang struktur atas BSA. Kita select, plus, kita assign to group, itu batang atas, oke. Sini coba kita ulang lagi. Oh, kita sini by object, itu kan? Oke, seperti ini aja ya. Kita bikin lagi, assign lagi, kita select properties, frame section. Sekarang kita perlu gagal melintang. Assign to group. Oke. Setelah itu kita butuh select properties, frame section, diagram memanjang, GP, assign to group, memanjang. Lalu kita butuh select properties, frame section, ikatan angin, BIA, BIU, select, terus assign group, ikatan angin. Oke, setelah itu terakhir kita butuh select properties, frame section, BSP, batang bawah, assign to group, batang bawah. Oke, semua sudah di group. Kita lihat. Oke. Selanjutnya kita bisa mulai membuat, untuk pembebanan kita harus mulai dengan load. Lalu di sini ada load patterns. Load patterns-nya kita isi. Yang pertama kita date, kita ganti nama menjadi MS. Atau kalau di SNI, di sini kita menggunakan SNI pembebanan untuk jembatan. Itu SNI 1725/2016. Nah, pertama itu ada beban permanen, yang mana ada MS, itu berat sendiri, kita namai MS, date, self multiply-nya 1, oke. Kita modify, terus kita bikin lagi MA, atau berat mati tambahan, itu coba kita pilih more. Oke, tetap pilih date aja. Nah, di sini kita pilih faktornya itu 0. Kenapa? Karena dia tidak memperhitungkan berat sendiri struktur. Kita add new pattern. Lalu, setelah itu kita bikin TD. TD itu adalah berat ini. Berat lalu lintas. Mana dia? Nah, beban lajur. Beban lajur itu ada PTA dan BGT nanti. Kita bikin TD, itu namanya kita pilih pedestrian. Mana dia? Pedestrian LL. Ini 0. Add copy load pattern.
Oh, ini namanya TD, modify. Terus ada juga TB atau beban rem. Ya sama, pedestrian juga. Annual pattern. Terus TT, karena di sini kita tuh beban truk itu bersifat statik, jadi saya namakan statik. Karena nanti ada yang namanya TT, beban truk moving load. Kita statik, lalu ini order. Add new pattern. Lalu ada beban pejalan kaki. Ini pedestrian juga. Lalu ada beban angin. Nah, beban gempa itu tidak usah dibikinkan karena nanti ada di respon spektrum tersendiri. Jadi tidak harus ada di sini. Oke kan saja. Lalu kita bikin load case. Nah, load case di sini date kita modify dulu. Kita samakan namanya dengan yang tadi yaitu MS. Oke. Terus MA linear statik, TD-nya sudah, T statiknya sudah, EWF-nya, EWS-nya itu angin, kita modify dulu. Karena di sini kita ambil yang statik. Linear statik. Sebentar. Oh. Coba kita pilih load pattern. Non. Oke. Modify. Oke. Load case. Width-nya modify. Di sini pilih yang static. Nah, tadi harus diganti dulu HSTO-nya ke non. Lanjut di sini kita tambahkan add new load case. Sekarang kita bikin untuk gempa. Eki arah X. Sebelum itu, karena gempa itu ada parameter respons spektrumnya, jadi kita harus ini oke dulu. Kita harus membuat respons spektrum terlebih dahulu. Caranya di sini ada load, lalu function, respons spektrum. Kita pilih yang berapa ini ya? Kita lupa. ASTO 1006. Oke. Ini kita oke kan? Add new function. Nah, oke. Di sini kita beri nama karena di sini namanya itu Kabupaten Berau, saya namai Berau. Ini di Kalimantan. Untuk cara perhitungan respons spektrum, jadi kita ke gempa dulu. Oke. Percepatan gempanya itu
Oke, jadi di sini ketika kita membuat add new function, kita beri nama draw. Nah, di sini kita abaikan dulu yang ini, kita langsung saja ke convert to user defined. Kita akan mendefinisikan nilai-nilai percepatannya sendiri gitu. Nah, sebelumnya kita harus menghitung dulu di berapa nilai ini. Caranya kita tinggal buka web gempa. Nah, di sini kita tinggal masukkan koordinat kita. Misalkan namanya itu bentar ya. Misalkan Bandung. Kita tampilkan. Nah, kalau untuk jembatan itu kita gunakannya itu lini ya, bukan puskim tadi, tapi lini. Oke, 17 nilai percepatan enggak. Kita masukkan kota Berau udah ya. Kota Berau ada proses IBFTR. Nah, di sini akan muncul percepatan puncak. Nah, jadi udah otomatis langsung ada nilai-nilainya. Untuk kelas itu tanah B nilainya sekian, AS-nya. Untuk kelas SC, SD berapa. Nah, ini sesuaikan dengan tanah di tempat kalian yang kalian tinjau masing-masing. Tinggal kalian ambil misalkan tanah kalian itu tanahnya sedang, tanah lunak, tinggal ambil nilai yang ini. Yang T-nya sekian, SA-nya sekian. Dan tinggal dimasukkan manual ke sini. T itu periode, SA itu percepatannya, akselerasinya. Nah, karena saya sudah menghitung, itu juga bisa dihitung manual ya dengan SNI, dan juga bisa dari lini, dan itu hasilnya akan sama. Sekarang tinggal dikopas saja, misalkan 0, ada detik ke 0, nilainya 0,025, tinggal isi 0, itu nilainya, di sini. Ya 0,025. Delete dulu ya yang bawaan, modify, lanjut ke 0,105, nilainya 0,451. Nah, kita lakuin terus sampai nanti si grafiknya ini habis, atau dari web di grafiknya ini habis ya, sesuai kelas masing-masing. Kita percepat dulu. Oke. Di sini saya sudah menginputkan semuanya. Nah, sekarang sudah terbentuk kurva respons spektrumnya. Yang kita oke kan. Function damping rasio biarkan 5%. Lalu kita oke. Lalu kita oke. Nah, sekarang respons spektrumnya sudah. Kembali ke load case. Sini kita bisa add new load. Kita buat EQX. Kita pilih di sini respons spektrum. Nah, load name-nya kita beri pertama arah U1. Function ini yang tadi kita respons spektrum kita buat, yaitu Kabupaten Berau. Untuk scale faktornya, itu sudah saya hitungkan di sini. Itu scale faktor itu rumusnya I dikali G per R. Dapatnya 12,26. Anda bisa hitung sendiri nanti.
lalu ini CQC. Ya, kita okekan saja. Kita buat lagi add copy, tapi di sini kita beri nama EQY, response spectrum. Di sini ganti arah U2. Scale faktornya sama, lalu kita modify. Oke, dan oke. Selanjutnya sudah, kita akan mulai melakukan input beban. Pertama kita akan input untuk beban MA. Jadi sini saya sudah menghitung untuk aspal, trotoar, railing, dan air hujan. Tebal aspalnya bisa kalian sesuaikan dengan yang dipakai. Di sini saya menggunakan tebal aspalnya 30 mili. Tebal trotoarnya 0,3 meter, railingnya 0,1, dan tebal air hujan itu diatur adalah 0,05 meter. Nanti dikalikan dengan berat jenis, akan didapat beban meratanya, Q. Nah, sekarang kita mulai input untuk beban aspal. Itu beban aspal, kita pilih select, properties, kita pilih area, kita pilih plat, karena beban aspal hanya ada di plat lalu lintas, di trotoar tidak ada. Lalu kita assign area, area lot maksudnya, uniform shell, kita pilih MA, beban mati tambahan. Arahnya global, gravity, nilainya, karena di sini kita ganti dulu satuan ke kilonewton meter. Assign lagi, assign load, uniform shell, MA, nilainya adalah 0,66 kilonewton. Kita sini bisa pilih add atau replace, karena ini baru bebas mau add atau replace. Oke. Jika ingin melihatkan bebannya, tinggal klik display, cek load, area, kita pilih yang MA. Oke. Sebentar. Tidak kelihatan ya? Atau jika ingin melihat bebannya sudah diinput atau belum, tinggal klik platnya, klik kanan, lalu sini ada load. Nah, sudah masuk ya. Selanjutnya untuk trotoar, kita select properties, area section, pilih trotoar. Lalu kita assign area load, uniform shell. Sini kita pilih MA lagi. Yang pertama itu kita perlu assign beban nilainya itu bentar. Jadi untuk beban trotoar, di sini kan trotoar itu tidak ada aspal ya. Jadi kita cukup zoom yang 3 ini aja. Besarnya itu 7,11. Lalu kita assign ke sini sebesar 7,11. Oke.
Nah, jika kita lihat, sudah ada beban MA. Selanjutnya pada plat itu juga terdapat beban TP. Kita select properties, area section, trotoar, select, close, assign area lot, uniform shell, kita pilih TP. Nah, besar beban pejalan kaki itu ada di SNI juga. Nah, besarnya itu tergantung panjang dan lebar serta luas bidang trotoarnya. Di sini saya dapatkan nilainya itu 4,34. Kita add, kita add. Nah, kita klik lagi. Sudah ada beban TP. Selanjutnya, beban di plat sudah. Kita akan memasukkan yang namanya beban lajur. Yang pertama, untuk beban lajur itu ada beban merata Q sebesar 6,75. Nah, beban lajur itu hanya ditaruh di si plat. Jadi kita pilih select, properties, area section, kita pilih plat, select, close, kita assign, area lot, uniform shell, kita pilih sini TD. Lalu nilainya itu adalah saya dapatkan 6,75 kPa atau kilonewton sama saja. Oke. Nah, sini akan muncul nanti beban terbagi ratanya. Selanjutnya, untuk beban terpusat atau BGT, itu dari SNI juga kita akan memperoleh nilai 67,62. Nah, diletakkannya itu di mana? Kita taruh di tengah bentang. Karena saya ini adalah jembatan dengan satu bentang, karena itu menaruhnya cukup di tengah-tengah satu saja. Jika dua bentang, nanti ditaruhnya dua juga di setiap tengah bentang gitu. Oke, kita kembali ke sini. Kita pilih yang bentang tengahnya. Tuh, kita lihat. Nah, ini kita pilih di tengah-tengah sini. Oke, lalu kita pilih apa namanya? Cross girdernya yang tengah. Lalu kita assign frame load, kita pilih distribusi, kita ambil beban TD. Nah, di sini kita pakai relative distance. Nilainya itu adalah berapa ini? 67,62. Oke. Atau ini bisa langsung satu. Jadi maksudnya itu apa? Dari 0 ke 1 tuh nilainya akan sama terus gitu. Nah, nanti akan muncul nilai merata sepanjang tengah-tengah bentang seperti ini. 67,62.
Oke. Setelah itu beban TD sudah, kita lanjut ke beban truk. Di sini untuk beban truk sendiri sudah saya hitungkan juga untuk ganda depan, ganda tengah. Nah, nanti nilainya itu akan kita peroleh Nah, untuk ganda depan 65, untuk ganda tengah 292, untuk ganda belakang 292 juga. Karena di sini ada jembatan satu jalur, jadi hanya menempatkan satu truk di tengah bentang. Oke, jadi untuk beban truk sendiri, kita bisa menempatkannya di 3 grid ini. Ini sesuaikan dengan panjang jembatan kalian ya, karena saya itu untuk truk yang panjangnya sekian, itu saya perlu menempatkannya itu di 3 titik cross girder gitu. Pertama, untuk cross girder yang paling depan, kita assign, lalu kita pilih frame load, lalu kita pilih point, karena bebannya akan beban terpusat, lalu kita pilih PT static. Nah, kita pilih yang absolute distance, lalu di sini pada jarak ke 2,15, ini jaraknya sesuaikan dengan jembatan Anda. Nilainya itu di sini 65. Ini sudah dikalikan dengan faktor FBD ya. 65 bagi 2 berarti pada jarak satunya lagi nanti akan muncul beban terpusat seperti ini. Jadi ini tuh adalah beban gandar gitu, poin dan poin gitu. Jadi kayak 1 dan 2. Kalau di sini kan masih 25. Dengan jaraknya itu berapa ini? Kalian nanti hitung sendiri ya jarak antara gandar ke gandar itu berapa. Dan nanti sesuaikan naruhnya itu di sininya. Lanjut, kita pilih lagi untuk gandar yang tengah, assign, frame load, point, itu nilainya 292,5 bagi 2. Oke. Nah, hal yang sama juga di sini. Assign, frame load, point. Oke. Nah, sini sudah muncul beban untuk truk statik. Lanjut, truk statik sudah. Lanjut ke beban pejalan kaki sudah. Beban angin. Nah, untuk beban angin, di sini saya juga sudah menghitung untuk beban angin. Nanti saya dapatkan nilainya itu adalah untuk beban angin tekan 13,4 kN dan beban angin hisap 6,71. Saya akan inputkan. Coba kita lihat. Oke, jadi untuk angin tekan itu apa? Angin tekan itu adalah angin yang masuk gitu. Angin hisap itu adalah angin yang keluar. Sekarang kita akan pilih sumbu XZ dulu, sini. Nah, kita pilih semua join yang ada. Karena saya mau angin itu mengenai join. Mungkin ada engineer lain yang memperhitungkannya itu bukan beban angin itu bukan pada join, tapi pada frame atau pada
area itu terserah masing-masing, tapi pada kali ini saya akan menginputkan pada join. Kita pilih joinnya di sini, lalu assign, join load, forces. Jadi kita ambil EWS. Nah, kita arah sumbu X berarti, arah sumbu Y. Nilainya itu adalah 13,43 kN. Oke. Kita pilih sini display, object load join, EWS, oke. Loh, kenapa dia ke atas? Kita coba pilih lagi, select previews, assign lagi karena saya salah sepertinya. Oh, ini arah sumbu Z. Kita arah sumbu Y, guys. Ini 0. 13,43. Ini kita replace ya, karena kesalah tadi. Nah, arahnya ke si sumbu Y gitu. Lalu kita pilih lagi untuk arah seberangnya. Kita klik lagi joinnya. Kok 24? 25. Assign, join load, forces. Kan 0 kita ganti dengan, nah, angin hisap tuh 6,71. Oke, nah ini sudah terinput anginnya masuk, angin tekan, lalu ini angin hisapnya 6,71. Beban angin sudah, beban gempa tadi juga sudah kita masukkan. Nah, sekarang ada satu lagi yang namanya beban moving load. Sebenarnya itu tidak masuk di kombinasi, tapi itu jika Anda ingin memodelkannya, itu caranya bagaimana? Pertama, kita pilih di sini ada yang namanya layout, lalu lens. Kita pilih dulu. Jadi kita harus membuat lens jalurnya dulu. Kita namai truk SNI. Truk SNI. Nah, frame-nya itu adalah, kita okekan dulu saja. Jadi, beban moving load itu akan berjalan di tengah-tengah ini. Jadi, jalurnya kita lihat, ini adalah frame 3, frame. Nah, ini adalah frame 73. Jika Anda ingin melihat nama frame, tinggal diaktifkan saja label frame. Nah, ini 73, 74. Jadi dia tuh si beban truk moving load itu akan lewat di jalur ini. 73, 74, 75 di tengah bentang. Di sini itu 73 sampai frame 84. Oke, kita kembali ke lens. Modify. Sini kita beri nama 73. Lens width-nya itu saya 5000 karena jalur saya itu lebarnya 5000. Coba kita lihat apakah benar. Modify. Oke. Add. Nah, kita buat sampai dia di 83 tadi. Kan 1, kan 2, nah sampai 84 ya. Oke. Lalu kita oke. Nah, kita sudah membuat jalurnya, jalur dia melintas nanti. Sekarang kita ambil load, kita ambil vehicles, add vehicle. Di sini kita beri nama truk SNI misalkan.
Lalu saya ada lupa ya, coba kita lihat. Oke, untuk nilai line eksteriornya saya isi 304. Sini 609. Nah, di sini kita klik vehicle loading-nya ini. Oke. Untuk yang pertama, itu kita isi dengan loading load untuk roda pertama. Lalu aksis load-nya ini kita isi 5000 karena saya ini apa ini? Oh, ini tuh adalah bebannya. Bebannya ada 65 ton. 65 dibagi 65.000. Newton. Sebentar. Oke, jadi untuk beban vehicle load-nya, di sini unitnya harus kita atur dulu di sini. Kita atur ke kilonewton. Lalu di sini kita vertikalnya fixed length. Lalu kita pilih point. Bentar, kita cancel dulu. Hit vehicle. Sini vehicle light maupun point, karena 2 point itu jadi kan kalau kita lihat di sini kan ada 2 poin ya. Ada gandar pertama itu ada 2 poin, jadi kita isi 2 poin. Lalu kita balik dan nilainya itu di sini kan 25. Sedangkan setelah dikali faktor FBD kan 65. Ini kan 50 dua gandar. Sedangkan setelah dikasih FBD itu 65. Kita isi itu 65. Aksis width width-nya itu di sini saya gunakan 750. Ini sesuaikan dengan lebar si platnya. Kita add saja. Oh, ini loading load. Sorry. Yang kedua itu fixed. Nilainya itu 5.000. Dan 4. Nilai lotnya 292,5. Kita ambil yang 4 point karena dia itu rodanya ada 4 di gandar tengah itu. Yang terakhir itu fixed. Kenapa fixed? Oh, ini fixed. Dan yang terakhir itu variabel. Karena dia maksudnya tuh apa ya? Jadi tuh kalau minimum distance itu adalah jarak dari gandar 1 ke gandar 2. Dari si roda tengah ini ke sini berapa? Di sini kan 5 meter ya.
Sedangkan untuk gandar 2 ini ke gandar belakang ini jaraknya bisa 4-9. Makanya ketika kita isi di sini untuk yang roda tengah itu kita ambil fixed length karena jaraknya pasti 5, nggak bisa berubah gitu kalau di truk saya ini. Sedangkan untuk gandar yang belakang itu jarak itu variabel kita pilih karena dia bisa dari 4 sampai 9. Kita lihat di sini nih 4 sampai 9. Makanya diisi 4 sampai 9. Nilainya 65 sama, gandarnya juga 4 poin. Dan kita add. Oke. Yang lainnya biarkan saja, kita oke. Ini berapa tadi? Satuannya ya. Oke, sudah terpusat seperti ini. Kita oke kan, lalu kita oke kan. Lanjut kita buat vehicle class, add new class, kita add. Ini truk SMI. Kita oke. Oke, semua pembebanan sudah. Kita lanjut ke membuat kombinasi. Caranya komponen, load kombinasi, add new combo. Nah, misalkan combo 1. Jadi saya itu sudah membuat kombinasi ya di sini. Untuk quote pertama itu ada quote 1 TT misalkan. Kita buat satu contoh kombinasi ya karena di sini lumayan banyak kombinasi. Jadi misalkan di sini quote 1 TT, combo 1 aja. Ini penamaan terserah Anda. Anda bisa namakan quote 1 TT juga bisa. Nah, di sini quote 1 TT itu terdiri dari 1,1 MA. Kita ambil MA di sini. 1,1. Lalu MS, mana MS? Lalu dead. Oke, sebentar. Di sini namanya itu masih dead ya. Kita harus samakan dulu agar tidak pusing ya. Tapi nama MS yang dead tadi. Modify. Kita oke kan. Kita oke kan. Kembali ke kita kembali ke lot kombinasi tadi, modify. Nah, sini sudah MS. Lanjut ke TT 1,8, TB dan TP. Jadi beban TD sama beban truk ini tidak boleh diinput secara bersamaan. Jadi misalkan sekarang TT, nanti quote 1 TD. Jadi ini tuh tidak boleh berbarengan gitu. Itu ada di SNI diatur ya. Untuk TD nilainya 1,8. Lalu juga ada beban TB, ada beban TP. Lalu sudah. Itu untuk kombinasi untuk quote 1 TT. Oke. Nah, karena ini lumayan banyak kombinasi dan sebenarnya kan saya juga sudah membuat kombinasi ya di jembatan sebelumnya. Kita bisa menggunakan hal yang sama yaitu kontrol editing database, kontrol E. Di sini saya akan pilih yang namanya kombinasi. Slot pattern. Bentar. Oke, jadi kita akan mengambil lot kombinasi yang di tabel yang di jembatan sebelumnya. Caranya itu kita pilih lot pattern definisi, kita klik, lalu respon kombinasi, kita klik, lalu kombinasi definition. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Atau Anda juga bisa membuat manual di Excel ya. Tampilannya seperti ini.
Yang penting formatnya mirip seperti ini. Ada kuat 1, tabel kolomnya seperti ini. Nah, cukup sampai skala faktor ini aja ya. Kita juga buka di model yang baru kita buat. Oh, kan. Seperti definisi. Nah, di sini terlihat kita tadi baru membuat satu kombinasi. Kita akan edit to Excel. Oke, sama seperti penampang tadi, kita tinggal kopikan saja ini semua. Ke Excel ini. Lalu kita klik from Excel, apply to model. Nah, jika tidak error, dia tidak akan muncul notifikasi. Lalu kita done. Jika kita lihat kombinasinya, nah ini sudah terinput semua ya. Oke, kombinasi sudah. Kita tinggal merunning. Modelnya ya, coba sejaran. Di sini jika kita ingin melihat mode shape, kita bisa klik Ctrl T, table of for display. Lalu kita pilih mode shape. Nah, di sini ada di bagian analysis result, struktur output, model information, kita pilih model partisipasi mass ratio, period. Coba ini dulu. Nah, di sini kelihatan untuk mode-nya. Untuk jembatan sendiri itu tidak ada, saya belum menemukan peraturan yang mengharuskan total partisipasi massanya itu harus 90%. Tapi di gedung itu wajib. Kalau jembatan belum ada peraturannya yang saya temukan ya. Nah, di sini kalau kalian ingin melihat mode-nya, itu jika kita lihat di show the format shape, modal, nah, untuk arah pertama itu lihat ya, itu arah sumbu Z, berarti dia translasi. Untuk mode 2, kita start animation. Nah, dia akan bergerak arah Y. Lalu satu lagi, mode 3, kita coba start. Dia akan ada sedikit rotasinya ya, jika kita lihat. Oke, kita stop saja. Sekarang, jika ingin melihat rasio kapasitasnya, bisa klik ini, Start Design Check.
Ya, di sini masih ada merah, tinggal nanti kalian tambahkan penampangnya. Lalu, Anda juga bisa melihat untuk refleksi ini, ada yang berdasarkan RSNI, syarat landutannya, lalu untuk beban layan juga ada. Jika ingin menampilkan itu, kita bisa pilih di sini. Misalkan kalian ingin melihat akibat kuat 1 TT gitu. Karena di sini saya yang terbesar itu adalah akibat kuat 2 TT. Kuat 2 TT misalkan. Nah, di sini kita pilih draw contournya, kita aktifkan. Lalu kita pilih arah UZ. Kenapa UZ? Karena dia lendutan itu pasti ke bawah gitu. Arah gravitasi. Makanya pilih UZ. Lalu kita oke. Nah, ekstrak biar cantik. Nah, nanti akan kelihatan. Oke, sudah. Apa lagi ya? Oke, sepertinya cukup sampai di sini saja ya. Untuk input pembebanan. Mungkin jika ada part selanjutnya nanti bisa kita lihat lagi. Sampai jumpa.